Halo teman-teman, selamat datang di channel Zan GM. Kali ini kita akan bahas cerita mengenai sejarah yang pasti nggak banyak dari kita yang tahu atau baru dengar sepintas saja. Tapi yang pasti ini adalah salah satu peristiwa paling bersejarah di Indonesia. Kita bakal bahas tentang pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945. Nah, itu adalah pertempuran besar yang melibatkan perlawanan rakyat Surabaya melawan pasukan sekutu yang berusaha kembali menguasai Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia II. Nah, mungkin sebagian dari kalian sering dengar tentang Hari Pahlawan atau mungkin sering mendengar istilah 10 November, tapi nggak begitu paham. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai mengenai semangat perlawanan rakyat Surabaya jadi simbol kemerdekaan Indonesia yang nggak akan pernah padam. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Storytelling Zan GM. Oke, jadi kita mulai cerita dari latar belakangnya dulu ya. Pada tahun 1945, Indonesia baru aja memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Tapi meskipun kita udah merdeka, situasi negara kita nggak langsung aman. Di banyak tempat, Indonesia masih harus berhadapan dengan pasukan asing yang nggak mau lepas dari tanah air kita. Salah satunya yaitu adalah Inggris yang datang dengan pasukan sekutu mereka. Tapi ingat, pada saat itu Surabaya adalah salah satu kota besar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan politis di Indonesia. Nah, ketika Indonesia merdeka, Surabaya jadi salah satu kota yang sangat penting. Makanya ketika Inggris datang dan ingin menguasai kota itu, pasti langsung jadi masalah besar. Awalnya Inggris datang ke Indonesia dengan misi yang katanya sih pengen ngebantu memulihkan keadaan setelah Jepang menyerah gitu. Tapi kenyataannya mereka malah berusaha buat mengontrol Indonesia lagi. Dan pada saat itu rakyat Surabaya sudah tidak terima lagi dengan adanya kekuasaan asing di tanah Indonesia. Cerita ini dimulai pada awal Oktober 1945. Pada saat itu Inggris datang bersama dengan pasukan sekutu yang terdiri dari tentara dari negara-negara seperti India dan Australia. Mereka datang dengan membawa misi untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengembalikan keadaan seperti semula gitu. Tapi yang mereka nggak tahu, di Surabaya rakyat sudah pada panas dan siap untuk bertempur. Di sisi lain, pasukan Indonesia dipimpin oleh Arek-Arek Surabaya. Mungkin kalian juga udah nggak asing ya dengar kata Arek-Arek Surabaya. Oke. Dan banyak pemuda yang tergabung dalam organisasi seperti BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Nah, rakyat Surabaya tidak mau menyerah begitu aja. Mereka merasa bahwa Surabaya adalah simbol kemerdekaan dan mereka harus mempertahankan kota ini dengan cara apapun. Jadi bentrokan pertama kali terjadi di Surabaya pada akhir Oktober 1945. Nah, ketika itu pasukan Inggris mencoba mengambil alih gedung senjata di kota tersebut. Meskipun pasukan Inggris sangat kuat, rakyat Surabaya tetap bertahan. Bahkan ada yang bilang pasukan Indonesia waktu itu hanya menggunakan senjata seadanya aja gitu. Kayak bambu runcing dan senapan usur yang sangat terbatas gitu. Tapi ya semangat mereka tidak terbendung. Sejumlah tokoh pejuang termasuk pemimpin-pemimpin muda yang dipimpin oleh Bung Tomo pada saat itu langsung terjun ke medan perang buat memimpin perlawanan. Nah, di sini peran Bung Tomo itu sangat krusial, teman-teman. Bung Tomo yang dikenal sebagai orator ulung, mengorbankan semangat perjuangan rakyat Surabaya melalui pidato-pidato radio yang bikin siapa aja mendengarnya merasa tergerak gitu buat berjuang. Nah, salah satu pidatonya yang paling terkenal adalah pidato yang mengajak seluruh rakyat untuk bersatu melawan penjajah. Tapi meskipun begitu, serangan pasukan sekutu yang terorganisir dengan baik membuat pertempuran semakin sengit gitu. Mereka datang dengan persenjataan yang sangat lengkap, termasuk tank dan pesawat gitu. Sementara pasukan Indonesia ya hanya mengandalkan semangat dan keberanian saja. Namun ya, semangat juang rakyat Surabaya pada saat itu sangat luar biasa. Mereka nggak gentar menghadapi apapun yang terjadi. Nah, kita juga harus ingat pertempuran ini bukan cuma melibatkan pasukan militer aja. Banyak juga masyarakat sipil yang terlibat, baik pria, wanita, bahkan anak-anak. Mereka semua bersama-sama berjuang. Bayangin aja di tengah panasnya perang, mereka nggak hanya bertahan di garis depan, tapi juga melakukan aksi sabotase dan menyerang pos-pos sekutu yang ada di sekitar mereka gitu. Mereka harus berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang. Nah, pertempuran ini berlangsung dengan sangat sengit dari tanggal 10 November hingga beberapa hari setelahnya. Setelah yang awalnya mengira bisa cepat menguasai Surabaya, ternyata mengalami perlawanan sengit yang luar biasa. Tentara sekutu terjebak dalam kondisi yang sulit, dan mereka tidak bisa menyelesaikan misi mereka dengan mudah.
Walaupun akhirnya Surabaya jatuh ke tangan pasukan sekutu, semangat rakyat Indonesia udah terbukti gitu, luar biasa pada saat itu ya. Nah, setelah beberapa hari penuh pertempuran, pasukan Inggris akhirnya mundur dari Surabaya pada tanggal 15 November 1945. Walaupun pertempuran ini berakhir dengan banyaknya korban dan juga Surabaya hancur parah, perjuangan rakyat Surabaya telah memberikan pelajaran berharga buat seluruh rakyat Indonesia. Surabaya meskipun kalah secara militer, mereka memenangkan moral dan semangat rakyat buat Indonesia agar terus berjuang gitu. Nah, itulah kenapa tanggal 10 November 1945 kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan. Itu adalah simbol dari semangat juang tanpa henti, keberanian dan cinta tanah air yang ditunjukkan oleh rakyat Surabaya. Bahkan, meskipun korban jiwa yang sangat banyak, pertempuran ini tetap menjadi salah satu simbol keberanian yang besar dalam sejarah Indonesia. Nah, teman-teman, kita udah sampai di bagian akhir cerita tentang pertempuran Surabaya ini. Saya harap semua rakyat Indonesia bisa lebih menghargai perjuangan para pahlawan yang berjuang di sana. Bukan cuma dengan cara mengingat gitu, tapi juga dengan terus menjaga semangat juang mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari Pahlawan bukan cuma tentang mengenang pertempuran, tapi tentang bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif dan berguna untuk bangsa kita. Sekali lagi terima kasih banyak udah dengerin cerita ini. Semoga kalian jadi lebih paham gitu, lebih cinta dan lebih tahu bagaimana perjuangan yang pernah terjadi di Surabaya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Oke, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.